いてね。Di malam hari di dekat sebuah istana, dua orang asasin tampak bertarung sengit. Identitas mereka belum terungkap. Begitu pula alasan mengapa mereka bertarung di tempat itu. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan salah satu dari mereka, seorang pria bernama Oda Akira. Namun, motif di balik pertarungan tersebut serta siapa asasin misterius yang menutupi wajahnya masih menjadi teka-teki. Semua itu akan terjawab di waktu yang tepat. Setelah kemenangannya, Akira pergi ke suatu tempat di kediaman orang lain dengan tujuan membunuh seseorang, meski belum jelas siapa targetnya. Sebelum kejadian itu terungkap, cerita pun berpindah ke sebuah sekolah di bumi, tempat para siswa beraktivitas seperti biasa. Ternyata, pertarungan dua asasin di awal tadi tidak terjadi di bumi, melainkan di isekai. Kini, kita berada di dunia nyata, di sebuah sekolah di mana diperkenalkan kembali sosok Oda Akira. Ia dikenal sebagai murid dengan keberadaan yang sangat tipis, sampai-sampai teman-temannya sering mengira ia adalah murid baru. Padahal, ia sudah lama berada di kelas tersebut. Di sekolah itu juga ada ketua OSIS bernama Tsukasa. Namun suasana normal itu tiba-tiba berubah ketika sebuah cahaya berbentuk lingkaran misterius muncul di kelas mereka. Semua siswa kebingungan, dan benar saja, cahaya itu membawa mereka berteleportasi ke dunia lain. Mereka tiba di sebuah kerajaan besar bernama Retis, yang berada di dunia Murgan. Sang raja menjelaskan bahwa mereka semua telah dipanggil sebagai para pahlawan untuk melawan Raja Iblis dan pasukannya, di mana masing-masing siswa menerima status dan skill unik mereka. Namun ternyata, gelar pahlawan hanya diberikan kepada satu orang, sementara yang lain menjadi anggota partinya. Saat status diperiksa, kebanyakan siswa berada di level 1. Ketika giliran Tsukasa, ia dinyatakan sebagai pahlawan utama dengan level 500. Semua terkesima, terutama sosok Akira, yang ternyata memiliki level maksimum stat skill assassin, meski ia memeriksanya diam-diam tanpa bantuan penyihir kerajaan. Dengan kemampuan menyembunyikan kehadirannya, Akira membuat semua orang termasuk sang raja tidak menyadari keberadaannya. Ketika para pahlawan diberi kamar mewah untuk beristirahat, Akira justru menyembunyikan diri di gudang kerajaan, di mana setelah menyadari adanya bola kristal pengintai di sekeliling mereka, ia tidak ingin menarik perhatian. Di gudang itulah, ia juga menemukan pakaian hitam dan senjata asasin yang kini ia gunakan. Malamnya, Akira memantau kerajaan dari atap dan merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Ia bahkan menyusup ke kediaman raja, berniat membunuhnya, namun membatalkan niat tersebut tanpa diketahui siapapun. Keesokan harinya, para pahlawan dan anggota partinya dijamu dengan hidangan mewah sebagai bentuk penghormatan atas peran mereka di dunia baru ini. Apakah Akira hanya akan menjadi bayangan di antara para pahlawan atau justru sosok yang menentukan nasib dunia Murgan? Sementara itu, Akira masih terus menyembunyikan keberadaannya dengan menggunakan skill assassin miliknya, kemampuan untuk menghilangkan hawa kehadiran diri. Setelah penentuan status, seluruh kelompok pahlawan dibawa ke tempat latihan untuk memperkuat diri. Mereka dilatih oleh Kapten Saran, seorang pendekar pedang dari kerajaan, bersama rekannya bernama Kapten Giles. Berbeda dari yang lain, Akira memilih tidak ikut latihan, melainkan mengamati dari kejauhan sembari tetap mengaktifkan skill penghilang keberadaannya. Namun, saat Akira pergi diam-diam untuk menyelidiki kerajaan lebih dalam, Kapten Saran ternyata menyadari keberadaannya. Ia lalu menyerahkan pelatihan kepada Kapten Giles dan mengikuti Akira. Dengan tenang, Kapten Saran mengatakan bahwa ia bisa melihat Akira melalui energi sihirnya. Meskipun Akira sedang bersembunyi menggunakan skill assassin, menyadari dirinya telah ketahuan, Akira pun menonaktifkan skillnya. Mereka kemudian duduk dan berbicara. Akira mengungkapkan bahwa ia mencurigai sesuatu yang aneh dari kerajaan dan rajanya. Kapten Saran membenarkan hal itu dan berjanji tidak akan melaporkan Akira. Bahkan ia mengajak Akira untuk bekerja sama. Rupanya, Kapten Saran sendiri tidak sepenuhnya berpihak kepada raja, karena ia telah lama merasakan kejanggalan dalam perilaku sang penguasa. Dan demi mengungkap misteri itu, keduanya sepakat untuk bertukar informasi dan bekerja sama secara rahasia. Dalam percakapan itu, Akira juga menceritakan tentang asal-usulnya dari bumi, serta mengakui bahwa skillnya adalah assassin dengan level maksimum, bahkan lebih tinggi dari sang pahlawan sendiri. Keesokan harinya, Kapten Saran berbicara dengan Kapten Giles tentang Akira. Ia mengatakan bahwa Akira sangat mirip dengan pahlawan legendaris masa lalu, dan mungkin saja merupakan penerus ataupun pahlawan sejati generasi berikutnya. Mereka berdua tidak memiliki niat buruk terhadap Akira. Sebaliknya, mereka ingin melatih dan membimbingnya agar menjadi lebih kuat lagi.
Akira mengaku bahwa ia pernah mencuri sebuah buku dari perpustakaan kerajaan. Buku yang berisi informasi tentang dunia dan sejarah kerajaan tersebut. Alih-alih marah, Kapten Saran justru menyuruhnya mempelajarinya dengan baik, karena ia tahu Akira memiliki niat mencari kebenaran. Sejak saat itulah, Akira mulai mempercayai Kapten Saran sepenuhnya. Akira juga mengaku bahwa ia pernah menyusup ke kediaman raja dan hampir membunuhnya, meski pada akhirnya ia mengurungkan niat tersebut tanpa diketahui siapapun. Kapten Saran memperingatkannya agar berhati-hati karena pengawasan di istana sangatlah ketat. Keesokan paginya, para pahlawan diperkenalkan secara publik di hadapan rakyat untuk menandakan bahwa pahlawan telah dipanggil kembali ke dunia ini. Penduduk bersorak gembira karena percaya Raja Iblis akan segera dikalahkan. Namun di tengah keramaian itu, Akira memperhatikan seorang perempuan berjubah misterius yang tampak memantau para pahlawan. Curiga, Akira segera menghampirinya dan bertanya, "Siapa kau sebenarnya dan kenapa memantau para pahlawan?" Perempuan itu hanya menatapnya tenang dan bertanya balik, "Apakah kau tahu pengorbanan yang dilakukan untuk memanggil para pahlawan itu?" Akira pun menjawab bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu. Perempuan itu tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya ini sudah takdir, di mana mereka akan bertemu lagi nanti." Saat Akira bertanya siapa dirinya, perempuan itu tidak menjawab dan hanya meninggalkan tempat itu, mengulangi kata-kata yang sama. Mereka akan bertemu lagi. Setelah pertemuan singkat itu, para pahlawan bersama kelompoknya dibawa ke dungeon untuk berlatih melawan monster. Awalnya, latihan berjalan lancar, hingga muncullah serbuan besar monster yang membuat semua orang kewalahan. Dalam situasi genting itu, Tsukasa teringat pada bola asap ajaib pemberian Putri Raja, yang konon bisa menyelamatkan mereka saat berada dalam bahaya besar. Mengingat kondisi yang sudah kritis, Tsukasa pun bersiap menggunakannya. Namun bukannya menyelamatkan, bola itu justru meledak dan memunculkan sosok monster raksasa mengerikan. Seekor orc besar yang tampak jauh lebih kuat daripada monster lain. Melihat hal itu, Tsukasa menjadi putus asa dan kebingungan. Tidak menyangka serangan itu malah memperburuk keadaan. Dalam situasi genting itu, Akira maju ke depan untuk menghadapi orc tersebut, dibantu oleh Kapten Saran yang menghunus pedangnya dengan kekuatan penuh. Saat bertarung, Akira memperhatikan Tsukasa yang tampak tidak mau melawan. Wajahnya diliputi rasa bersalah dan ketakutan. Melihat hal itu, Akira segera menyadari bahwa Tsukasa telah terkena kutukan keputusasaan. Sebuah kutukan yang membuat korbannya kehilangan semangat juang. Tanpa membuang waktu, Akira memanggil penyembuh dari kelompok mereka, seorang gadis healer, dan memintanya menyembuhkan kutukan tersebut. Benar saja, di tubuh Tsukasa tampak jejak kutukan sihir yang kemudian berhasil dipulihkan oleh sang healer. Meski demikian, Akira tetap heran siapa yang berani mengutuk seorang pahlawan.